Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu lana sababan linnadhari ila wajhil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sayyidu was-sanadul a'zam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'd, faya ibadal karim, fa inni usikum bitaqwallahil karim al-qail fi kitabihil Qur'anil azim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral hadirin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hari ini adalah memasuki pekan pertengahan kedua daripada bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Untuk kesempatan khutbah kali ini, Al-Fakir memberi judul khutbah ini adalah penguatan sisa dari kemanusiaan yang bisa diambil di dalam bulan Muharram ini. Penguatan sisi daripada kemanusiaan yang bisa diambil dalam bulan Muharram ini. Sebagaimana kita maklumi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memulai bulan 12 bulan ini dengan bulan yang mulia dan mengakhirinya pun dengan bulan yang mulia. Sebagaimana firman Allah, inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyimu fala tadlamu fiha fala tadlimu fihinna. Sesungguhnya bilangan 1 tahun menurut pandangan Allah adalah 12 bulan. Sebagian daripada 12 bulan ada bulan-bulan yang mulia yang disebut dengan arba'atun hurum. Di antara bulan yang mulia, sebagaimana para mufassir mempertegas dan memperjelas dalam referensi tafsirnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, serta meloncat di bulan Rajab. Kemarin kita akhiri tahun dengan kita tutup di bulan Dzulhijjah selesai dengan rangkaian isinya adalah ibadah rangkaian haji. Dan bulan Muharram kita awali juga sama dalam bentuk bulan-bulan yang mulia. Inilah fadlullah. Allah memberikan kelebihan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mengimbangi umat-umat yang terdahulu dalam segi usia dan juga produktivitas, amal soleh, amal baik yang bisa didapat dengan umurnya yang panjang. Nabi Nuh alaihissalam berumur 950 tahun. Mestinya umatnya tidak jauh-jauh dari umur nabinya. Nabi Ibrahim umurnya 300 tahun. Tentunya umatnya tidak lebih daripada umur nabinya.
Maka untuk umat Muhammad, nabinya berumur 63 tahun. Maka umatnya tidak terlalu banyak lebihnya dari itu. Sehingga produktivitas amal sosial dan amal solehnya dengan usianya panjang tentu akan berlipat dan banyak. Tapi Allah dengan kemuliaan, dengan kebesaran mengakhirkan prosesi daripada syariat ini dan disempurnakannya dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai turunannya. Artinya dengan berbagai apa yang Allah bisa berikan kepada umat-umat terdahulu, Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad bahkan lebih. Satu diantaranya adalah termasuk Allah berikan bulan-bulan yang Allah muliakan di bulan ini. Ada sisa bulan di bulan Muharram ini yang harus kita pacu. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimana wa rahimakumullah. Allah takdirkan kita tidak hidup bersama Nabi. Allah takdirkan kita hidup tidak bersama dengan sahabat. Tapi Allah takdirkan kita hidup bersama tabi'in. Maka tentunya ketika kita hidup bersama tabi'in, ada satu kemuliaan yang Allah berikan kepada para generasi sahabat, yaitu Allah berikan perintah yang disebut dengan hijrah. Hijrah ini adalah merupakan ukuran tentang bagaimana seseorang bisa layak untuk mendapat posisi di hadapan Islam sebagai aturan dan agama ini. Maka jelasnya hijrah adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam keimanan. Ketika Rasulullah SAW satu saat di emperan rumahnya beliau di dekat Raudhah bersama istrinya yang mulia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berbincang-bincang dan didengar oleh Aisyah. Bincangnya ini oleh para ulama dimasukkan dalam babun niat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da fathin, walakin jihadun wa niyatun, wa idzastunfirtum fangfiru, muttafaqun alaih. Yang artinya la hijrata ba'da fathin, tidak ada pahala hijrah sebagaimana hijrah yang dilakukan oleh para Rasul Muhammad bersama sahabatnya. Tidak ada keistimewaan yang didapatkan setelah Fatu Makkah sebagaimana didapatkan oleh para muhajirin. Sebentar ketika Rasul bersabda ini, Aisyah berpikir, apa sudah sampai sini? Sedangkan masa yang akan datang banyak orang yang menginginkan bertemu dengan Rasul, paling tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang Rasul diutus karenanya. Ada lanjutannya, walakin istidrok susulan, la hijrata ba'da fathin, tidak akan lagi diberikan pahala hijrah setelah Fathu Makkah ini. Walakin, tetapi Rasul menyebutkan bakal bisa diberikan pahalanya, imbang pahalanya. Walakin, tetapinya yang ada untuk mereka yang hidup setelah Rasul hijrah, dekade zaman sahabat, tabi'in sampai hari ini. Walakin, tugas kita hari ini yang harus kita jalani. Apa dia? Jihadun. Pertama adalah jihad. Jihad adalah bentuk masdar
Jeren, kalimat ketiga daripada susunan kata kerja fi'il. Jahada yujahidu, jahada yajhadu jihad, artinya kesungguhan. Di dalam surat Al-Quran Allah berfirman, wa may yujahid fi sabilillah, siapa orang yang khusus memperistighraqun nafsi, mengosongkan, memberikan kesungguhan dalam satu persoalan, ya, maka orang ini akan Allah kasih jalan-jalannya. Wa may yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Jihad jangan diartikan sempit, karena sesuai dengan di mana kita berada. Ketika dalam zaman penjajahan mungkin jihad angkat senjata. Hari ini jihad bermakna implementasinya banyak. Jihad dengan pena, jihad dengan akal, dengan lisan, jihad dengan otot. Intinya adalah bagaimana bisa keluar. Hari ini umat Islam yang ada di Indonesia, menurut sensus kemiskinan bertambah. Artinya negara harus berpartisipasi, memberi ruangan kepada rakyatnya. Bagaimana supaya rakyatnya bisa berjihad untuk keluar daripada zona kemiskinan yang akut. Hari ini banyak orang yang pinter tapi tidak benar. Bagaimana pemerintah kewajibannya membuat satu institusi supaya orang pinter jadi benar. Ikhtiar ini adalah bentuk jihad. Dan macam-macam lagi jihad sesuai dengan di mana peruntukannya dan keadaan apa. Yang kedua adalah niyatun, tajdidun niyah, selalu memperbarui niat dalam setiap kesempatan. Dan inilah ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahiman wa rahimakumullah, kita terdorong bagaimana negara-negara yang terdahulu yang tadinya kekurangan beras, hari ini kita dikirim beras dari Vietnam. Ini kan suatu ikhtiar bahwa jihad diawali dengan niat, selalu diulang-ulang, ditajdidun niat, diperbarui niat. Yang ketiga, pesan Nabi untuk mereka yang lahir bukan pada masanya adalah wa idzastunfirtum fangfiru. Kalau kalian diajak keluar untuk menegakkan kebenaran, maka pantang untuk mundur. Artinya situasi dan kondisi mengharuskan kita untuk maju, maka kita maju. Inilah pesan Rasulullah SAW kepada kita yang hari ini mengaku sebagai umat Rasulullah. Dan inilah ya yang bisa harus kita terjemahkan ketika kita tahu, kita mau, dan kita mampu untuk menerjemahkan ini. Pertama adalah jihad, yang kedua adalah tajdidun niyah, yang ketiga adalah nilai idealisme kepada kita punya agama dan negara kita dilindungi dalamnya. Inilah ma'asyiral hadirin pertengahan akhir daripada bulan Muharram yang bisa kita terima dan kita bisa sadap dari hadis Rasulullah SAW. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalam